Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, Stambuk 180250501075, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tomakaka Mamuju. Baik, pada video ini saya akan membahas mengenai tugas yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Agus Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep organisasi dan sistem informasi manajemen. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu organisasi. Organisasi adalah sistem yang saling mempengaruhi dan saling bekerja sama antara orang yang satu dengan orang lain dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Selanjutnya yaitu unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi merupakan elemen-elemen yang saling terkait satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu hingga terbentuk organisasi. Adapun unsur-unsur organisasi, yang pertama yaitu orang, yang kedua tujuan, dan yang ketiga posisi, keempat pekerjaan, yang kelima teknologi, yang keenam struktur, dan yang terakhir yaitu lingkungan luar. Selanjutnya yaitu bagan organisasi. Bagan organisasi adalah penggambaran program kerja dari sebuah organisasi di mana di dalamnya menunjukkan hubungan, wewenang, dan tanggung jawab, serta deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip organisasi adalah nilai-nilai yang digunakan sebagai landasan kerja bagi setiap orang yang ada dalam organisasi tersebut untuk mencapai keberhasilan tujuan yang telah disepakati bersama. Adapun prinsip-prinsip yang ada dalam organisasi, yang pertama yaitu tujuan organisasi yang jelas. Yang kedua, tugas yang dilakukan harus jelas. Dan yang ketiga yaitu pembagian tugas yang adil. Yang keempat yaitu penempatan posisi yang tepat, dan yang terakhir yaitu adanya koordinasi dan integrasi. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Dalam struktur organisasi ada 3 aspek yang terlibat, yaitu yang pertama pembagian kerja. Pembagian kerja adalah pemecahan atau pemisahan atau pembagian tugas yang kompleks ke dalam komponen-komponen sehingga seseorang akan bertanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaan yang lebih terbatas, sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua yaitu departementalisasi. Departementalisasi adalah pengelompokan pekerjaan ke dalam suatu departemen, kegiatan yang serupa dan berkaitan secara logis. Dan yang ketiga yaitu koordinasi. Koordinasi adalah suatu proses integrasi tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan unit-unit atau departemen-departemen fungsional yang terpisah supaya
mencapai sasaran perusahaan secara efisien. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang biasanya diterapkan dalam suatu organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan, dan informasi yang dihasilkan dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen, atau dengan kata lain teknik pengelolaan informasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi, yaitu yang pertama, memberikan dukungan dalam pengumpulan informasi. Selanjutnya yaitu digunakan secara efektif untuk mendukung setiap tingkatan pada proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga yaitu membantu untuk merealisasikan keputusan dalam tindakan. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Pengambilan keputusan adalah proses identifikasi dan pemilihan sekumpulan tindakan untuk memecahkan masalah tertentu. Adapun langkah-langkah dalam pemecahan masalah, yang pertama yaitu investigasi situasi. Yang kedua, mengembangkan alternatif, dan yang ketiga, evaluasi alternatif dan memilih yang terbaik. Dan yang keempat yaitu melaksanakan dan memantau keputusan. Selanjutnya yaitu perkembangan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Ini memiliki 4 fokus, diantaranya yang pertama yaitu fokus pada data, yang kedua fokus pada informasi, yang ketiga fokus pada pendukung keputusan, dan yang terakhir yaitu fokus pada komunikasi. Selanjutnya yaitu peranan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Pada dasarnya tingkat manajemen dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama manajemen tingkat atas atau top level management, yang kedua yaitu manajemen tingkat menengah atau middle level management, dan yang terakhir yaitu manajemen tingkat bawah atau lower level management. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.